Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Nelsi Puspita Pangala. Nah, pada mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pemberian sodium, garam, natrium terhadap bayi. Nah, kami diminta untuk mereview jurnal untuk ditelaah baik-baik. Nah, jurnal yang saya ambil yaitu tentang serangan hiponatremia lambat pada bayi baru lahir prematur. Apakah kandungan ASI natrium dari penguat ASI tidak mencukupi? Nah, di dalam bahasa Inggrisnya yaitu late onset hyponatremia in preterm milk birth is the sodium content of human milk very insufficient. Nah, identitas jurnalnya itu adalah penulisnya adalah Ismail Kursat Gokce, Serid Suna August. Nah, jenis jurnalnya adalah Jurnal Kedokteran Ibu Janin dan Neonatal pada tahun 2020 dengan volume 35 dan halaman 1197 sampai 1202. Nah, isunya adalah 7, boleh dilihat di sini. Kemudian ada pun yang melatar belakangi terjadinya penelitian ini adalah kebutuhan natrium harian bayi lahir itu sangat rendah. Nah, hiponatremia onset lambat didefinisikan sebagai hiponatremia yang berkembang setelah minggu kedua kehidupan pada bayi. Jadi, hiponatremia itu menyerang bayi pada setelah minggu kedua. Nah, penyebab umum LOH adalah ketidakseimbangan natrium dan situasi ini mungkin terkait dengan asupan natrium yang rendah, penyerapan natrium khusus yang tidak mencukupi, kemudian nanti akan berpengaruh pada ginjal sehingga ada natrium ginjal yang berlebihan. Nah, boleh sama-sama kita cari tahu mengenai hiponatremia. Nah, hiponatremia itu apa? Nah, hiponatremia itu adalah kondisi di mana kadar natrium atau sodium dalam tubuh itu jauh di bawah batas normal, yaitu 135 mili ekuivalen per liter. Nah, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kejadian dan waktu untuk deteksi onset lambatnya hiponatremia serta faktor apa sih yang mempengaruhi perkembangan pada bayi baru lahir prematur. Kemudian yang kedua adalah menentukan kebutuhan natrium harian. Nah, ada pun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu populasi studi. Kenapa populasi studi? Karena populasi studi sendiri itu adalah suatu metode di mana seluruh individu yang bergeneral sama ya, karakteristiknya cenderung sama, sehingga terdapat 145 bayi berat lahir sangat rendah dengan enteral penuh atau hampir penuh diet. Nah, kalau enteral itu dia lebih kepada diberikan pemberian makanan melalui saluran cerna yang lebih ke cair, apalagi karena ini kan masih bayi jadi cair otomatis yang dimaksud adalah ASI. Kemudian tercatat karakteristik demografi dan klinik, kemudian membandingkan bayi dengan LOH dengan bayi lain untuk menganalisis kemungkinan faktor resiko. Nah, ini yang menjadi tujuannya. Nah, kemudian metode yang berikutnya adalah praktik gizi dan pemantauan. Praktik gizi pemantauan pada hari pertama bayi diberikan nutrisi. Kemudian pada hari kedua kadar serum dan kreatinin dan elektrolit pada semua bayi yang tadi itu diukur. Kemudian yang ketiga, nah disinilah ditahu bahwa berapa sih kadar natriumnya. Nah, di sini kadar natrium serum diukur setiap minggu setelah minggu kedua. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan analisis statistik. Nah, analisis statistik kemudian di situ dicari tahu mengenai variabel, kemudian kategorinya itu dibandingkan menggunakan uji chi-square. Kemudian yang berikutnya adalah analisis regresi logistik yang digunakan untuk membandingkan faktor risiko LOH pada bayi VLBW atau very low. Nah, ini artinya berarti berat badan bayi lahir rendah. Kemudian hasilnya itu adalah hiponatremia onset lambat ditemukan pada 29 bayi dengan durasi rata-ratanya itu kisaran 15 sampai 52 hari. Kemudian pada periode ini tingkat rata-rata bayinya itu sebesar 103 sampai 129, kemudian kadar natrium urinnya itu rata-rata kisaran 4 sampai 158. Jadi di sini natrium itu berpengaruh juga pada kadar urin. Itulah kenapa tadi disangkut pautkan dengan ginjal kan. Kalau di sini jelaskan bahwa natrium ini merupakan salah satu cairan elektrolit dia yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh, sehingga itu yang menyebabkan kenapa dikaitkan dengan ginjal. Kemudian um, karena pembahasan sebelumnya itu cukup panjang sehingga saya merangkum satu persatu. Yang pertama, verifikasi ASI diberikan kepada 104 bayi, sedangkan 23 bayi itu mendapat susu formula prematur. Nah,
Keadaan prematur itu adalah keadaan di mana seorang bayi itu lahirnya itu tidak normal. Ini juga merupakan salah satu yang menyebabkan kenapa tingkat kematian bayi itu tinggi setelah cacat. Kemudian yang berikutnya adalah 18 bayi diberi susu formula. Berarti ini untuk bayi yang normal ya. Yang satu untuk prematur, yang satu untuk bayi yang normal. Kemudian yang kedua, bayi boleh mengkonsumsi 70% dari total jumlah kalori rata-rata. Berarti di sini naik. Jadi di sini mereka memberikan perlakuan kepada bayi untuk mengkonsumsi eh, nutrisi yang jumlah kalori rata-ratanya cukup tinggi. Kemudian setelah minggu kedua itu menerima nutrisi yang total penuh. Nah, jadi di sini mereka diberikan perlakuan yang sangat baik. Kemudian hasil analisisnya yang menggunakan analisis regresi logistik itu mengungkapkan bahwa PPROM. Nah, PPROM ini adalah kondisi di mana ketuban pecah lebih dahulu. Jadi lebih duluan ketubannya itu pecah. Nah, hal ini yang menyebabkan bisa saja bayinya itu lahir di awal tapi berisiko juga mengalami infeksi. Nah, otomatis ketika lahir di awal dia lebih banyak membutuhkan ASI, sehingga hal ini yang menyebabkan lebih dikuliti lebih jauh lagi mengenai kandungan nutrium dalam ASI itu kayak bagaimana. Nah, di sini dikatakan bahwa faktor risiko itu untuk LOH kebutuhan rata-rata natrium tambahan untuk menciptakan. Nah, menciptakan normonatremia ini adalah keadaan di mana meningkatnya kadar natrium di dalam tubuh. Sehingga yang menjadi pembahasannya adalah ternyata kadar natrium ASI itu tidak diukur. Namun itu sudah ditunjukkan bahwa kandungan natrium ASI itu bervariasi uh, pada lebih tinggi selama minggu kehidupan pertama. Jadi pada minggu kehidupan pertama seorang bayi itu kandungan ASI pada yang mereka konsumsi itu tinggi natriumnya, tapi sedikit lebih stabil. Kemudian dalam penelitian ini ditambahkan 1,26 natrium ke setiap 100 ml ASI prematur sesuai dengan protokol verifikasi standar. Nah, ini sesuai dengan protokol yang ada karena kalau tidak mematuhi protokol bakalan berubah hasilnya. Kemudian kandungan natrium dari formula baik prematur standar digunakan itu 3,04. Jadi berbeda di sini. Ini yang menjadi perbedaannya. Kemudian dalam penelitian ini nutrisi dengan susu ASI yang diverifikasi ditentukan sebagai faktor risiko. Jadi sudah ditemukan. Tadi kan tujuannya adalah untuk mencari tahu faktor risikonya apa. Jadi di sini faktor risiko dari terjadinya hipotermia tadi yang itu adalah bahwa tergantung bagaimana nutrisi dengan susu ASI yang diverifikasi. Itu jumlah kadarnya berapa, jumlah kadar natrium yang diberikan berapa, apakah sudah sesuai dengan protokol verifikasi standar yang ada atau tidak. Sehingga yang menjadi kesimpulannya adalah faktor risiko LOH ditunjukkan pada penelitian sebelumnya. Jadi ternyata sudah ada penelitian sebelumnya yang mereka kemudian kaitkan. Bahkan mereka mengumpulkan penelitian-penelitian relevan yang ada pada jurnal, kemudian dibandingkan. Nah, sehingga yang menjadi keistimewaan dari jurnal ini juga sekaligus menjadi keuntungan kajian jurnal tidak masuk ke dalam kesimpulan adalah ini adalah penelitian pertama yang menunjukkan hubungan antara paparan PPROM yang seperti yang sudah dijelaskan tadi ketika bayi lahir lebih dulu lebih cepat dan membutuhkan hasil lebih banyak dan pengembangan LOH yang menyebabkan kenapa bisa berkembang itu penyakit hiponatremia pada bayi. Kemudian yang menjadi saran pada jurnal ini adalah bayi dengan berat badan lahir kurang dari 1000 gram disarankan untuk meningkatkan kandungan natrium dari penguat susu manusia atau susu ASI saat ini. Jadi penting untuk menguatkan kandungan natrium dari ASI untuk bayi yang lahirnya di bawah 1000 gram karena hal ini untuk menyeimbangkan cairan elektrolit yang ada di dalam tubuh bayi. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.